bagi Tuhan yang menghantarkan kita semua memasuki hari ke-19 di tahun 2023 ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan yang kiranya boleh menjadi kekuatan baru bagi kita semua. Kita persiapkan diri kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-46, dan beginilah bunyinya. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus dan yang juga mengasihinya, dalam suatu perjalanan wisata yang pernah saya ikuti, mengunjungi sebuah gua yang menurut pemandu wisatanya memiliki kedalaman sampai 10 km. Kami melihat ada begitu banyak kelelawar, burung malam, dan juga hewan-hewan malam lainnya. Tetapi baru beberapa puluh langkah memasuki gua tersebut, saya sudah merasa begitu pengap, begitu sumpek, gelisah, dan suasananya terasa begitu menjadi mencekam. Sehingga saya memilih untuk mempersingkat perjalanan rutenya dan kemudian baru merasakan lega ketika melihat mulut goa dan melihat adanya terang cahaya matahari. Pengalaman tersebut mengingatkan betapa menakutkannya kegelapan itu dan betapa kita membutuhkan terang. Secara harafiah, kata terang itu adalah sinar cahaya yang menyinari di mana ada kegelapan. Di mana ada kegelapan, bila terdapat setitik cahaya, maka kegelapan itu akan berubah menjadi terang. Dalam Injil Yohanes, ada 7 kali Yesus menyatakan dirinya menggunakan frasa ego eimi, akulah. Dan bagi masyarakat Yahudi, ini adalah frasa teofani, yaitu penyataan Allah yang sakral. Dengan frasa ini, Yesus ingin menyatakan bahwa Ia dan Bapa adalah satu. Bahkan Ia pada hakikatnya adalah Allah itu sendiri. Yesus bukanlah hanya sekedar seorang guru atau seorang manusia teladan. Yesus adalah Allah. Dalam pemahaman ini, Yesus menyatakan bahwa Ia adalah terang dunia. Ia menolong kita manusia berdosa untuk melihat dunia dengan jelas. Tanpa Yesus, maka kita semua ada di dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak akan pernah bisa untuk mengalahkan dirinya sendiri, kecuali ada terang. Dan seperti apapun cepatnya terang itu melintas, kegelapan akan senantiasa mendahuluinya. Kegelapan tetap akan menjadi kegelapan, tidak pernah sirna. Karena itu ketika kegelapan melingkupi bumi ini, maka hal pertama yang Allah ciptakan adalah terang. Dalam khotbah di bukit yang dicatat oleh Matius, Tuhan Yesus pernah bersabda, "Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Matius 5 ayat 14. Sejak semula ketika Allah menciptakan manusia, Allah sudah mempunyai rencana yang sangat mulia, yaitu supaya kita dapat menjadi kemuliaan bagi Dia. Ada relasi yang sangat jelas antara Yesus dengan setiap orang yang sudah diselamatkan, dan Yesus menjadi sumber terang, dan kita merefleksikan terangnya di dunia ini. Dan mungkin ilustrasi yang bisa menggambarkan ini adalah menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan Yesus itu adalah seperti matahari dan bulan. Bulan tidak mempunyai terangnya sendiri, tapi bulan hanya memantulkan sinar yang diterimanya dari matahari. Dan demikian pula dengan kita pengikut Kristus. Kita tidak punya terang sendiri, tapi kita hanya memantulkan terang Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus dan yang juga mengasihinya, tahukah kita kapan terjadinya gerhana bulan itu? Yaitu ketika bumi yang kita tinggali ini terletak di antara matahari dan bulan, sehingga bulan tidak menerima sinar dari matahari. Kita sebagai pengikut Kristus seringkali gagal untuk memancarkan terang Kristus karena ada dunia, saya katakan dalam tanda petik, yang merintangi kita.
Kalau Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21 menyebutkan bagaimana sifat kedagingan itu yang menjadi penghalang bagi kita untuk memancarkan kembali terang Kristus. Antara lain misalnya disebutkan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, dan ada masih banyak hal lainnya. Dan saat ini dunia kita ini mengalami kegelapan. Dunia kita diliputi oleh kekhawatiran, ketakutan akan resesi ekonomi seperti yang sudah diwacanakan atau seperti yang sudah diungkapkan oleh pakar ekonom, kesulitan ekonomi yang mungkin juga kadang memicu rasa putus asa. Dunia kita memerlukan terang, dan kita adalah terang dunia. Mari kita mencari cara agar kita dapat menyinari dunia ini dengan terang kasih Kristus, menjadi saksi bahwa di dalam Kristus itu ada kekuatan, ada pengharapan, dan ada kehidupan. Demikianlah kita menjadi terang bagi dunia yang sedang mengalami kegelapan ini. Amin. Kita berdoa. Allah pencipta segala sesuatu, sumber terang dan juga kebijaksanaan yang sejati, asal mula segala makhluk, curahkanlah seberkas cahayamu untuk menembus kegelapan akal budiku. Ambillah dariku kegelapan ganda yang menyelimutiku sejak lahir, suatu ketidakmengertian karena dosa dan ketidaktahuan, dan berilah kepadaku pengertian yang tajam dan ingatan yang kuat dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami memohon kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.